Unpaders, selamat datang di podcast Job Karir episode ke-16. Nah, gimana nih Unpaders hari ini kabarnya? Aku harap waktu lagi nonton video podcast ini lagi dalam keadaan baik ya Unpaders. Nah, kali ini podcast Job Karir episode ke-16 ini membawakan topik yang gak kalah keren dari episode sebelumnya, yaitu tentang kunci sukses tahapan seleksi perusahaan impian dengan speaker keren kita juga yang gak kalah keren, yaitu Bu Inin Hanidah selaku dosen dari Fakultas Teknologi Industri Pertanian dan saat ini juga sedang menjadi Kepala Pusat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Unpad ya Bu ya. Oke, mungkin gimana nih Ibu kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Mudah-mudahan sehat. Unpaders juga pada sehat semuanya. Amin. Lagi puasa-puasa gini harus tetap semangat ya Bu ya kita. Betul. Oke. Kalau misalnya Ibu baik, aku mau penasaran Ibu hari ini aktivitasnya apa aja atau mungkin sebelum-sebelumnya lagi sibuk apa nih Bu? Kalau aktivitas yang hari ini pagi tadi kuliah, kemudian setelah kuliah jam 10 saya langsung ke Garut untuk pendampingan UMKM, terus langsung datang ke sini jam 2 jadwal untuk podcast di hari ini. Berarti ini baru banget dari Garut ya Bu ya tadi ya? Iya, jadi satu hari ini udah lintas 2 kabupaten nih. Oke, demi podcast hari ini ya Bu ya? Betul. Berjuang dari Garut sampai Unpad lagi nih Unpaders. Nah, Unpaders nih, Bu ini juga merupakan seorang yang sudah berpengalaman dalam dunia akademik dan juga pengembangan karir nih. Selain itu, Bu ini juga pasti tentu paham betul ya Bu ya terkait gimana nih caranya mahasiswa bisa mencapai impian mereka di perusahaan impiannya gitu. Nah, podcast kali ini tentunya bakal membahas terkait kunci sukses gimana caranya kita bisa masuk ke perusahaan impian tentunya melalui Pusat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan ya Bu ya. Jadi mungkin di sini akan terkait pengenalan branding baru nih Bu. Setahu aku juga sekarang PPK nih namanya beda ya Bu ya. Jadi CDC and Entrepreneurship ya Bu ya. Mungkin nanti Bu ini bisa ngejelasin sedikit Bu dari branding baru PPK ini Bu. Ya, oke. Terima kasih Unpaders, selamat datang di Pusat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan. Kita ada penambahan nama. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu namanya Pusat Pengembangan Karir saja yang dikenal dengan namanya CDC. Nah, kalau saat ini ada kewirausahaannya gitu ya. Dimana kenapa ada kewirausahaannya? Karena ketika orang mampu memiliki daya juang dan berwirausaha, itu udah pasti tuh pengembangan karirnya itu udah pasti oke gitu karena dia memiliki daya juang yang tinggi gitu. Nah, CDC ini jadi kita branding dengan CDC and Entrepreneur gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya kita singkat PPKK gitu. Nah, jadi Pusat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan ini di bawah kantor Warek 1, kemudian di bawahnya itu ada Direktorat Kemahasiswaan dan baru ada Pusat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan. Di mana yang menjadi tugas pokok utamanya itu adalah menyelenggarakan untuk pengembangan karir mahasiswa. Nah, makanya mahasiswa jangan lupa ya follow IG kami di @karir_unpad. Nah, di situ kalian bisa menemukan berbagai lowongan pekerjaan termasuk jadwal kampus hiring dan jadwal workshop lainnya. Plus pelatihan serta sertifikasi yang memang dapat menunjang karir Anda. Betul. Jadi jangan lupa untuk follow Instagram kita ya Bu, Iya, sama betul. kita juga punya website ya Bu punya ya. websitenya Jadi di sana juga, juga banyak banget informasi terkait kampus hiring, webinar dan juga lowongan kerja nih yang dibuka luas untuk para Unpaders ya Bu ya. Iya. Oke, karena kita udah spill dikit nih terkait CDC and Entrepreneurship dari Bu In, mungkin kita langsung aja ke next topik pembahasan kita hari ini Bu terkait kunci sukses ke perusahaan impian. Oh, tapi sebelum itu aku izin untuk membacakan CV nih dari Bu In Hanidah dari selaku dosen Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Pajajaran, di mana Bu In telah melewati berbagai macam riwayat pendidikan ya Bu ya. Yang pertama S1 di Teknologi Pangan Unpad, kemudian S2 di Ilmu Kimia, dan juga S3 di Teknologi Agroindustri. Berarti ini Unpad semua ya Bu ya? Unpaders banget sangat jiwa dalam raga ya Bu ya. Oke, mungkin karena aku udah sedikit ceritain sedikit riwayat pendidikan dari Bu ini, mungkin boleh Ibu ceritain Ibu dari awal
perjalanan karir Ibu sampai sekarang bisa menjadi ketua dari CDC and Entrepreneurship Unpad, Bu? Oke, kalau menjadi ketua itu mungkin karena amanah ya. Nah, yang jelas saya itu kan dari prodi teknologi pangan. S1 teknologi pangan, kemudian S2 juga ilmu kimia tetapi lebih ke konsentrasi mikrobiologi proses dan pangan juga. Dan S3-nya juga lebih meneliti tentang mikrobiologi pangan gitu ya, terutama terkait dengan probiotik dan prebiotik gitu. Nah, kemudian qadarullahnya gitu ya, Allah juga menghantarkan saya ke jiwa kewirausahaan gitu. Nah, artinya di sini Unpaders jangan pernah berpikir bahwa rezeki kedepannya kita itu hanya sesuatu yang kita pelajari di depan mata saja, mata kita aja gitu ya, karena saya juga mulai bukan terjerumus ya, mulai bergelut gitu di bidang kewirausahaan itu ketika diamanahi menjadi pengelola pusat inkubator bisnis Unpad. Itu mulai di tahun 2017 akhir itu. Waktu itu Prof Diana meminta saya untuk bergabung di pusat inkubasi Unpad itu dengan namanya Orange ya waktu itu gitu. Jadi di tahun 2017 terakhir itu mulai belajarlah tentang kewirausahaan yang selama ini saya nggak pernah sentuh gitu ya, karena background saya yang teknologi pangan. Kemudian disitulah saya mulai berpikir why not gitu. Allah itu tidak menciptakan orang bodoh, tapi ketika kita mau berusaha kita pasti akan diberi jalannya. Nah, ini juga mungkin bisa menjadi motivasi para Unpaders semuanya ya. Artinya ketika kalian masuk ke Unpad udah pasti kalian adalah orang pilihan. Kalian sudah mengalahkan ribuan orang yang ingin masuk di masing-masing prodi kalian. Artinya secara talenta kalian itu sudah oke. Nah, sekarang ketika kalian menjadi mahasiswa Unpad, saatnya kalian untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kalian dan mengembangkan lebih banyak lagi. Tentu saja webinar-webinar yang kami selenggarakan di di karir Unpad ini, di CDC and Entrepreneurship Unpad ini sebetulnya mempersiapkan kalian untuk bekerja gitu. Karena kami menghadirkan orang-orang oke sebagai narasumbernya gitu ya, jadi praktisi bisnis yang memang sudah memiliki bisnis yang besar, kemudian itu dimulai dari awal, kemudian para alumni yang sekarang karirnya juga sudah bagus gitu ya, bisa menjadi inspirasi kalian. Serta di webinar-webinar yang kami selenggarakan juga di situ ada simulasi wawancara, kemudian ada bagaimana tip dan triksnya ketika kalian membuat CV. Gitu ya, agar bisa menarik perhatian perusahaan yang kalian akan kunjungi. Oke, baik. Wah, berarti panjang banget ya Bu ya pengalaman karirnya, dari tadi cuman fokus di teknologi pangan dan juga mikrobiologi, Ibu juga memfokuskan ke kewirausahaan ya Bu ya. Tapi saya sedikit penasaran Ibu, berarti kan sekarang tuh PPKK tuh ada kewirausahaan, itu apakah emang dari Ibu yang mengusulkan karena Ibu fokus dalam ke bidang kewirausahaan atau gimana Bu? Enggak, itu sudah ada SK rektornya. Jadi ketika saya diamanahi itu namanya memang sudah seperti itu gitu. Jadi Pak Rektor itu menginginkan mahasiswa itu tidak hanya mencari pekerjaan, tapi mahasiswa juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Oleh sebab itu di di kepemimpinannya Pak Rektor dan kami semuanya itu program dari PPKK yang menjadi unggulan itu adalah pertama Career Day. Career Day itu bukan hanya 1 minggu, bukan hanya 1 bulan, dan bukan hanya cuman beberapa bulan, tapi Career Day ini adalah setiap hari, every day selama kami memimpin gitu. Selama kami menjabat diamanahi, maka Career Day itu selalu ada. Jadi setiap hari pasti ada jadwalnya, itu webinar ataukah ada workshop atau ada pelatihan yang bersertifikasi atau ada kampus hiring, dan semuanya gratis. Nah, khusus untuk mahasiswa Unpad dan alumni Unpad ya. Jadi semuanya tidak dipungut biaya dan semuanya juga ada sertifikatnya. Nah, sertifikatnya nanti bisa kalian gunakan untuk SKPI. Jadi nanti ada faktor konversinya ya. Nah, jauh dari SKPI itu, nah teman-teman tentu saja jadikan semua yang kami hadirkan itu merupakan kebutuhan. Jadi kalian harus haus ilmu terkait dengan ilmu yang di luar selama ini kalian pelajari di dalam prodinya gitu.
Oke, nah Unpaders jangan lupa nih untuk selalu ikutin acara-acara kita ya Bu yang selalu ada Ya tiap betul. harinya di Career Week, dan infonya juga kebetulan di-upload juga ya Bu di Instagram kita. Ya. Jadi teman-teman bisa tahu nih hari Senin tuh ada webinar apa, Selasa webinar apa, dan teman-teman bisa ngikutin semua webinar di Unpad secara gratis ya Bu. Dan Iya tentunya dapat betul. sertifikat juga ya Bu ya. Yep, Wah, betul. keren banget. Oke, mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan pertama nih dari pembicaraan kita hari ini mengenai kunci sukses untuk masuk ke perusahaan impian. Nah Ibu, mungkin yang pertama nih Bu, saya mau tanya terkait apa saja sih program-program yang disediakan dari CDC and Entrepreneurship gitu ya Bu, untuk para mahasiswa dapat mempersiapkan diri mereka gitu untuk menghadapi tahapan seleksi untuk masuk ke perusahaan impiannya. Oke, jadi kami itu berkolaborasi dengan setiap program studi untuk mengetahui output atau pengguna lulusannya itu siapa gitu ya. Di situ kami kemudian bermitra dengan beberapa perusahaan yang menjadi outputnya dari setiap prodi gitu. Untuk mereka datang ke kami terlibat dalam webinar untuk memberikan suatu informasi apa sih sebetulnya yang dibutuhkan di setiap perusahaannya gitu. Nah, jadi teman-teman yang walaupun pas misalkan jadwalnya di webinarnya itu tidak ada hubungannya dengan prodi kalian, justru kalian harus kepoin gitu. Sebetulnya apa sih yang dibutuhkan oleh si perusahaan itu, karena setiap perusahaan itu ternyata tidak spesifik membutuhkan prodi tertentu. Misalkan perusahaan teknik ternyata dia nggak cuma butuh teknik, dia juga butuh ilmu komunikasi, dia juga butuh orang psikolog, dia juga butuh dokter gitu ya. Kemudian dia juga butuh orang teknologi pangan dan butuh prodi-prodi lainnya, karena di dalam satu perusahaan itu banyak divisi yang diperlukan, yang saling keterkaitan, dan itu semuanya lengkap ada di Unpad gitu ya, yang tadi dari 16 fakultas, ada ratusan prodi, kemudian ada satu vokasi juga dan ada 2 sekolah. Oke. Lengkap ya, dan Sangat lengkap. kami juga sudah berkomunikasi dengan para pengguna lulusan kami, terutama mitra-mitra dari industri. Kemudian kita tanya apa sih sebetulnya kekurangan dari mahasiswa kami gitu, atau apa yang harus ditingkatkan dari mahasiswa kami agar menjadi sasaran utama gitu untuk setiap industri. Dan mereka sampaikan bahwa yang paling utama dimiliki oleh setiap lulusan dari Unpad itu adalah komunikasi. Pertama adalah komunikasi, kemudian yang kedua adalah ngomong. Nah ya, jadi kalian nih yang biasanya di kelas itu kalau ditanya sama dosen bergejolak di dalam hati, nah mulai dari sekarang mulai bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran, karena lulusan yang di luar itu sudah tidak meragukan lagi kompetensi yang dimiliki oleh alumni Unpad gitu ya, karena kalian merupakan orang terpilih. Nah sekarang tinggal bagaimana kalian bisa bekerja sama dalam tim. Jadi tentu saja UKM yang kami sediakan silakan kalian ikuti, dan beberapa program-program magang silakan diikuti untuk meningkatkan kompetensi lebih baik ke soft skillnya gitu ya, cara kalian berkomunikasi, cara kalian menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran kalian gitu, cara kalian bagaimana meramu satu tujuan dan tujuan lainnya ke dalam satu kalimat. Oke, berarti kekurangan-kekurangan tadi yang dari alumni-alumni gitu ya Bu ya, bisa jadi peluang sendiri untuk kita meningkatkan gitu ya dari lulusan-lulusan mahasiswa Unpad ya Bu ya. Dan tadi juga teman-teman harus memperhatikan komunikasi ya Bu, karena dengan komunikasi kita bisa connect dengan orang lain ya Bu. Kita bisa coba cari tahu nih pekerjaan apa yang ada saat ini, yang dibutuhkan saat ini. Jadi dengan komunikasi teman-teman bisa nih connect dengan banyak orang, eksplorasi dengan banyak orang. Jadi jangan malu untuk ketok pintu duluan ya Bu ya. Jadi harus coba inisiatif duluan gitu ya untuk cari tahu ya Bu. Oke, dan untuk pertanyaan selanjutnya boleh? Nah, aku juga penasaran nih Bu terkait program unggulan. Tadi kan juga udah sempat di-mention dikit ya Bu ya, terkait ada Career Week juga, setiap harinya ada webinar dan workshop. Nah, tapi apakah ada program unggulan lain gitu yang mungkin nantinya direncanakan oleh Pusat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Bu? Program unggulan lainnya itu adalah mencetak CEO. Jadi kita ada komunitas namanya komunitas Unpadpreneur. Jadi kalau tahun sebelumnya Unpadpreneur itu adalah merupakan kompetisi kewirausahaan. Kalau sekarang itu namanya komunitas gitu ya. Jadi komunitas mahasiswa yang berminat menjalankan wirausaha itu tergabungnya di Unpadpreneur. Nah, kita adakan pertemuan setiap hari Jumat. Jadi dan hari Jumat juga kita buka
coaching klinik. Nah, silakan teman-teman yang bermasalah dengan menjalankan usahanya datang ke Student Center lantai 2. Nah, Student Center lantai 2 di situ ada ruangan coaching klinik Unpadpreneur ya. Jadi di sini kita sudah menyiapkan mentor bisnis yang sudah berpengalaman untuk menyelesaikan beberapa permasalahan terkait usaha kalian. Nah, kalau untuk pendampingan kewirausahaan ini everyday. Kalian bisa kapanpun meminta saya untuk melakukan pendampingan terkait dengan proposal bisnis yang sedang dilakukan gitu. Jadi seperti kemarin tuh ada mahasiswa yang ingin ikut kompetisi bisnis syariah gitu ya. Kemudian pengen diajarin tentang cara bikin BMC-nya itu seperti apa. Nah itu bisa kapanpun gitu ya, kita atur jadwal waktu, bisa bertemu secara langsung, bisa dalam Zoom. Syaratnya kalian tergabung di komunitas Unpadpreneur. Oke, berarti kita harus masuk dulu ya Bu ya ke komunitas Unpadpreneur untuk kita bisa lakukan coaching langsung ya Bu ya. Wah, banyak banget nih teman-teman yang bisa kita gunain dari fasilitas-fasilitas yang udah dikasih sama CDC and Entrepreneurship Unpad. Oke, tapi selain terkait kewirausahaan gitu Bu, tadi kan kuncinya tuh untuk menciptakan CEO baru ya Bu. Kalau program unggulan lain terkait persiapan karir seperti itu apakah ada, atau mungkin informasi kayak job fair gitu apakah ada Bu? Kami akan lebih menyelenggarakan banyaknya kampus hiring dibandingkan dengan job fair. Jadi kenapa? Karena kami sudah mengevaluasi kalau job fair itu kan adanya paling setahun sekali atau setahun 2 kali gitu. Artinya mahasiswa itu yang lulusan sekarang harus menunggu job fair di bulan kapan gitu. Nah, sedangkan kalau kampus hiring itu everyday, kapanpun gitu. Jadi kami lebih meminta kepada setiap perusahaan untuk menyelenggarakan kampus hiring. Unpad sudah memfasilitasi segala sesuatunya gitu. Jadi perusahaan itu tinggal datang kemudian menyelenggarakan kampus hiringnya. Dengan seperti ini lulusan-lulusan Unpad akan lebih banyak terserap dibandingkan dengan penyelenggaraan job fair. Tentu saja job fair tetap kami ada, tapi kami selenggarakannya di tahun terakhir. 1 tahun 1 kali kami akan berkolaborasi dengan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung. Oke, berarti sekarang fokus utamanya itu terhadap kampus hiring ya, terutama yang ingin datang langsung ke Unpad ya Bu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih Bu dari podcast kita kali ini. Mungkin tadi kan Ibu sudah menjelaskan program-program unggulan dan juga fokus karir Unpad dan kewirausahaan sekarang. Mungkin apa sih harapan Ibu untuk CDC and Entrepreneurship di tahun ini ketika Ibu menjabat gitu Bu? Harapannya adalah lebih banyak memberikan kebermanfaatan untuk mahasiswa gitu ya. Mahasiswa juga lebih mengetahui adanya lowongan pekerjaan di setiap perusahaan, dan lebih banyaknya lagi mahasiswa kita ataupun alumni yang terserap di dunia pekerjaan lebih cepat, sehingga waiting list mereka mendapatkan pekerjaan itu kurang dari 1 bulan gitu ya. Dengan adanya kampus hiring ini diharapkan waiting list untuk mereka mendapatkan pekerjaan itu tidak selama yang tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi makanya nih semenjak dari mahasiswa follow IG kami ya, sekali lagi @career_unpad gitu, agar kalian mendapatkan informasi, karena kampus hiring ini tidak hanya untuk mahasiswa yang alumni saja. Jadi banyak sekali kampus hiring kita itu membutuhkan mahasiswa yang mahasiswa yang mau lulus. Nah, bahkan mahasiswa yang mau lulus sudah dicari nih. Jadi ketika hanya tinggal mengerjakan sidang saja gitu, itu kalian sudah bisa apply di tempat pekerjaan kalian gitu ya. Jadi tunggu apa lagi nih gitu ya. Betul, jadi nggak menutup kemungkinan ya Bu untuk mahasiswa yang udah lulus aja gitu, untuk fresh graduate aja, tapi yang masih final year juga masih bisa untuk daftar kampus hiring yang informasinya hanya ada di PPKK, di Karir Unpad ya, di IG Karir Unpad. Oke, nah sekarang kita udah di penghujung acara juga Bu. Mungkin sebelum kita tutup podcast Job Shop Karir kita pada hari ini, aku mau minta Ibu ada closing statement atau mungkin kata-kata hari ini Bu untuk para Unpaders yang lagi nonton podcast kita hari ini Bu. Closingnya, kalian jangan pernah takut untuk bermimpi. Wah. Karena ketika orang mau bermimpi, berarti orang itu adalah kunci kesuksesan gitu ya. Jadi siapapun berhak untuk bermimpi, karena dengan mimpi itu kita bisa mengejar apa yang kita inginkan. Wah, ingat Unpaders, jangan takut bermimpi ya, kata-kata hari ini Bu berarti.
Oke, mungkin closing statement yang sangat tua banget dari Bu Inian. Jadi Unpaders jangan lupa untuk kita tuh semua orang bisa bermimpi ya Bu, apapun itu mimpinya mau mau tinggi atau mungkin kayak gimana, tapi kita harus punya mimpi biar kita punya tujuan Betul. hidup juga ya Bu ya. Karena EI itu mimpi 10 tahun yang lalu. Jadi saya ingat banget nih, berarti 10 tahun yang lalu tuh waktu saya udah bekerja juga gitu. Saya pernah ketemu dengan seorang IT, mereka bilang, nanti Bu, next 10 tahun yang akan datang, saya bisa nyiptain orang seperti Ibu. Waktu itu kan kayak ini bohong gitu ya, masa sih bisa nyiptain, ternyata kayaknya bisa gitu ya. AI dengan gaya bahasanya sama dengan seperti saya, pemikirannya seperti, nah makanya kalian juga jangan pernah takut untuk bermimpi. Betul, jadi jangan pernah takut ya Unpaders untuk kita punya mimpi nih untuk masa depan kita. Oke, closing statement yang sangat menarik banget dan sangat insightful banget nih pematerian kita terkait kunci sukses dan terkait branding PPKK yang baru ya Bu ya. Oke, mungkin aku mau ngucapin terima kasih nih kepada Unpaders yang udah stay tune sampai akhir video ini, dan jangan lupa untuk tonton video dan episode podcast kita yang selanjutnya. Dan terima kasih untuk Bu Iin udah Terima kasih hadir juga pada acara podcast kita hari ini Bu, dan jangan lupa untuk tonton podcast kita ya Bu ya selanjutnya dan podcast episode lainnya, bahkan karena akan ada topik-topik menarik dan keren tentunya tentang pengembangan karir dan juga kewirausahaan tentunya. Oke, mungkin untuk podcast kita kali ini segitu aja. Saya Yumi sebagai moderator pada hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa pada. Sampai jumpa. Salam 300 dunia.